Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan nama saya Arina Nur Alfia Arif dari Universitas Cyber Asia akan menjelaskan terkait UAS mata kuliah Estetika Humanisme dengan materi Anger Management. Sebelumnya, izinkan saya bertanya, pernahkah Anda berada dalam situasi di mana amarah menguasai diri Anda? Kata-kata meluncur begitu saja, terlontar dengan nada tinggi, menyakitkan, bahkan mungkin membuat orang lain menjauh. Lalu beberapa saat kemudian, muncul penyesalan, muncul rasa bersalah karena ucapan atau tindakan yang seharusnya bisa dicegah. Atau mungkin Anda pernah merasa begitu marah, sampai seolah kehilangan kendali atas diri Anda, seperti ada dorongan dari dalam yang sulit diartikan. Marah sebenarnya bukan sesuatu yang salah. Ia adalah emosi dasar yang dimiliki setiap manusia. Tapi saat tidak dipahami dan dikelola dengan baik, kemarahan bisa berdampak besar, seperti merusak hubungan, menimbulkan luka, bahkan menghancurkan diri sendiri. Di video ini, saya akan mengajak Anda untuk menyelami lebih dalam soal amarah, dari mana ia datang, mengapa ia muncul, dan bagaimana cara kita bisa mengelolanya dengan bijak. Apa itu marah? Nah, marah adalah salah satu emosi dasar yang sangat manusiawi. Kita semua pasti pernah merasakannya, baik karena merasa disakiti, dihina, diabaikan, ataupun diperlakukan secara tidak adil. Emosi ini bisa muncul tiba-tiba atau perlahan-lahan membesar seiring waktu, tergantung pada situasi dan pengalaman pribadi kita. Menurut American Psychological Association atau APA, marah adalah reaksi emosional yang timbul atau muncul saat seseorang merasa diserang, tersakiti, atau diperlakukan tidak adil. Nah, emosi ini juga berfungsi sebagai alarm psikologis, yaitu menandai bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam hubungan kita dengan lingkungan atau orang lain. Nah, psikolog Charles Spielberger yang dikenal dengan penelitiannya di bidang psikologi emosi menjelaskan bahwa marah bukanlah emosi yang berdiri sendiri begitu saja. Ia terbentuk dan dirasakan melalui tiga aspek utama yang saling berkaitan. Yang pertama, aspek fisiologis. Ketika kita marah, tubuh kita langsung merespon. Jantung mulai berdetak lebih cepat, pernafasan menjadi lebih pendek dan cepat, otot-otot menegang, terutama di bagian rahang, leher, dan bahu. Hal ini terjadi karena sistem saraf simpati kita aktif, memicu reaksi fight or flight, lawan atau lari. Tubuh kita sedang bersiap untuk menghadapi ancaman, meskipun ancaman itu sebenarnya bersifat emosional atau sosial, bukan fisik. Aspek kedua yaitu aspek kognitif. Di balik rasa marah, ada alur pikir yang bekerja. Kita mulai membentuk penilaian, ini tidak adil. Dia memperlakukan saya dengan membuat saya malu. Saya tidak dihargai. Pikiran-pikiran ini memperkuat kemarahan karena kita merasa memiliki alasan atau pembenaran untuk merasakannya. Cara kita memaknai suatu situasi sangat mempengaruhi seberapa kuat rasa marah itu akan muncul. Kemudian aspek ketiga, aspek perilaku. Kemarahan bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk tindakan. Ada yang langsung meledak dengan berteriak, memukul meja, atau mengeluarkan kata-kata kasar. Kemudian ada pula yang justru memendamnya dalam diam, menarik diri, dan menunjukkan sikap dingin. Nah, setiap orang mengekspresikan marah dengan cara yang berbeda, tergantung dari kepribadian, pengalaman masa lalu, dan nilai-nilai yang mereka pegang. Selanjutnya, kenapa kita marah? Pernahkah Anda merasa marah karena sesuatu, namun bagi orang lain tampaknya
penyebab kemarahan Anda itu biasa saja. Atau sebaliknya, orang lain marah pada hal yang menurut Anda tidak penting. Nah, itu terjadi karena kemarahan sesungguhnya bukan hanya soal peristiwa yang terjadi, tapi juga soal bagaimana kita memaknainya. Hmm. Menurut teori cognitive appraisal dari Richard Lazarus, menjelaskan bahwa emosi muncul karena penilaian kita terhadap suatu peristiwa. Contohnya begini ya, ketika seseorang tidak membalas pesan, nah kita bisa saja merasa marah kalau kita menilai bahwa itu tanda kalau dia tidak peduli. Ataupun saat diberi kritik. Nah, kita bisa saja tersinggung kalau kita menilai kritik itu bermaksud untuk merendahkan kita. Artinya, kemarahan bukan semata-mata karena kejadian luar, tetapi cara kita menilai kejadian itu di dalam pikiran. Selain itu, beberapa faktor lain penyebab membuat kita marah ada 3. Yang pertama, tekanan sosial atau stres berkepanjangan. Saat seseorang berada dalam kondisi penuh tekanan, baik di rumah, di kantor, maupun dalam kehidupan sosial, toleransi terhadap hal-hal kecil bisa menurun. Orang jadi mudah tersinggung, mudah merasa terancam, dan akhirnya bisa cepat marah. Faktor kedua yaitu trauma emosional ataupun pengalaman masa kecil. Seseorang yang tumbuh di lingkungan penuh kekerasan, pengabaian, atau sering merasa tidak aman, mungkin menyimpan kemarahan yang tidak terselesaikan. Nah, ketika ada pemicu kecil di masa kini, reaksi marahnya bisa menjadi lebih kuat karena menyentuh luka lamanya. Kemudian faktor ketiga adalah lingkungan tidak sehat atau lingkungan toksik. Nah, jika Anda berada di lingkungan yang penuh tekanan, intimidasi, ketidakadilan, atau komunikasi buruk, emosi negatif termasuk marah ini bisa sering kali muncul. Bukan karena kamu pribadi yang pemarah, tapi karena Anda berada di situasi yang terus-menerus memancing respon emosional. Nah, selanjutnya, apa yang terjadi di otak saat kita marah? Marah itu bukan hanya soal perasaan, tapi juga merupakan reaksi biologis yang terjadi di dalam tubuh, terutama di dalam otak kita. Ketika kita merasa terancam, tidak dihargai, atau mengalami perlakuan tidak adil, tubuh dan otak bereaksi seolah-olah kita sedang menghadapi bahaya nyata. Nah, ini adalah bagian dari sistem pertahanan alami manusia. Nah, di dalam otak ada sebuah bagian kecil berbentuk seperti kacang almond yang bernama amigdala. Fungsinya adalah untuk mendeteksi ancaman dan mengatur respon emosional, terutama yang berkaitan dengan rasa takut, cemas, dan marah. Ketika amigdala mendeteksi suatu yang beranggap berbahaya atau mengancam, ia akan aktif dan mengirimkan sinyal peringatan ke seluruh tubuh yang terjadi sangat cepat, bahkan sebelum kita sempat berpikir secara logis. Amigdala ini akan mengaktifkan sistem saraf simpatis, yaitu bagian sistem saraf otonom yang bertugas untuk mempersiapkan tubuh. Nah, ini akan menyebabkan beberapa reaksi fisik seperti jantung berdetak lebih cepat, napas menjadi pendek dan cepat, tekanan darah meningkat, otot-otot menjadi tegang, mata membesar, pupil melebar, tubuh mengalirkan lebih banyak energi ke otot. Nah, tapi di sisi lain, ada bagian otak yang berfungsi sebagai pusat pengambilan keputusan dan pengendalian diri, yaitu prefrontal cortex. Nah, saat amarah memuncak dan amigdala mengambil alih, aktivitas di prefrontal cortex ini justru melambat. Akibatnya, kemampuan kita untuk berpikir secara rasional menurun drastis. Kita jadi lebih impulsif dengan mengatakan atau melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak kita maksud, atau yang nantinya kita sesali. Psikolog dan penulis terkenal Daniel Goleman yang memperkenalkan konsep kecerdasan emosional menyebut kondisi ini sebagai amigdala hijack atau pembajakan oleh amigdala.
Artinya, otak emosional amigdala membajak kontrol dari otak rasional, yaitu prefrontal cortex. Sehingga kita bereaksi secara emosional tanpa sempat berpikir jernih. Kita bertindak berdasarkan dorongan, bukan berdasarkan pertimbangan. Jenis-jenis marah. Banyak orang berpikir bahwa marah selalu terlihat seperti teriakan atau ledakan emosi. Padahal, marah bisa muncul dalam berbagai bentuk dan tidak semuanya terlihat secara langsung. Penting bagi kita untuk memahami cara seseorang menunjukkan kemarahan yang bisa berbeda-beda, tergantung pada kepribadian, pengalaman masa lalu, dan bagaimana mereka diajarkan untuk mengekspresikan emosi secara kecil. Beberapa tiga bentuk umum dari kemarahan yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, marah aktif atau ekspresif. Ini adalah bentuk kemarahan yang paling mudah dikenali. Orang yang marah secara aktif akan menunjukkan emosinya secara langsung dan terbuka. Contohnya, berteriak atau membentak, membanting barang, melontarkan kata-kata kasar, atau menunjukkan ekspresi wajah yang tegang atau menakutkan. Nah, jenis kemarahan ini seringkali bersifat meledak dan impulsif, dan bisa berdampak negatif pada hubungan dengan orang lain. Yang kedua adalah marah pasif. Bentuk kemarahan ini tidak langsung ditunjukkan secara terang-terangan. Sebaliknya, orang yang marah secara pasif cenderung memendam kemarahan, namun tetap menunjukkannya lewat perilaku yang tidak langsung. Contohnya, diam berkepanjangan atau mengabaikan orang lain, menolak berbicara atau menunjukkan sikap dingin atau silent treatment, menyindir atau menyampaikan kritik secara halus tapi menyakitkan, menunda pekerjaan atau tugas sebagai bentuk balas dendam diam-diam. Nah, ini disebut juga pasif agresif. Karena meski tidak tampak meledak, sebenarnya ada kemarahan yang tertahan dan belum terselesaikan. Marah pasif ini bisa menyebabkan hubungan memburuk secara perlahan karena kurangnya komunikasi yang jujur dan terbuka. Selanjutnya adalah marah konstruktif atau marah yang sehat dan terkelola. Jenis marah ini adalah bentuk marah yang ideal dan sehat. Orang yang mampu marah secara konstruktif tetap mengakui emosinya, tetapi bisa menyampaikannya dengan cara yang jelas, sopan, dan terarah. Contohnya dengan pernyataan, saya kecewa karena kamu tidak menepati janji. Ataupun menjelaskan perasaannya tanpa menyalahkan, seperti, saya merasa tidak dihargai ketika kamu terlambat. Nah, intinya adalah mereka fokus pada solusi, bukan hanya pada kemarahan. Tujuan kita adalah belajar mengubah marah reaktif menjadi marah reflektif, yaitu marah yang disadari, dipahami, dan diungkapkan dengan cara yang bijak. Dengan menyampaikan pesannya tanpa menyakitkan orang lain. Selanjutnya, dampak negatif jika marah tidak dikelola. Jika kemarahan terus-menerus dibiarkan tanpa dikendalikan, atau bahkan ditekan terlalu lama tanpa penyelesaian, dampaknya bisa sangat merugikan, baik itu bagi diri sendiri maupun orang sekitar. Dampak pertama, kesehatan fisik terganggu. Kemarahan yang meledak-ledak atau dipendam terlalu lama akan menyebabkan tubuh terus berada dalam keadaan tegang dan terstimulasi. Ini dapat memicu reaksi fisiologis berulang, seperti tekanan darah meningkat, gangguan pada jantung, dan masalah tidur atau insomnia. Dengan kata lain, tubuh membayar harga yang mahal jika kita sering berada dalam kondisi emosional yang tidak stabil. Dampak kedua, hubungan sosial yang rusak. Kemarahan yang tidak terkendali dapat menghancurkan hubungan antar pribadi. Beberapa dampaknya adalah pertengkaran yang berulang, hilangnya kepercayaan, serta orang-orang akan menarik diri dan menjauh. Bahkan dalam jangka panjang, seseorang bisa merasa kesepian, terisolasi, atau bahkan merasa dijauhi oleh lingkungan sosialnya. Semua itu karena mengekspresikan amarah yang tidak sehat. Dampak selanjutnya adalah dampak pada karir dan lingkungan kerja.
Marah yang tidak terkendali juga bisa merusak profesionalitas dan reputasi kita di tempat kerja. Misalnya, terlibat konflik dengan atasan atau rekan kerja, citra negatif, bahkan peluang karir tertutup. Ini bisa berujung pada penurunan produktivitas, kegagalan dalam promosi, bahkan pemutusan hubungan kerja. Psikologis klinis Dr. Raymond Novaco yang dikenal atas penelitiannya tentang kemarahan dan agresi menyatakan bahwa ketidakmampuan dalam mengatur kemarahan atau anger dysregulation bisa mengarah ke perilaku kekerasan, baik secara verbal maupun fisik. Nah, beberapa ada teknik mengelola marah yang diklasifikasikan menjadi 5 teknik. Teknik pertama, time out dan pernafasan dalam. Dikembangkan oleh Ron Potter Efron, seorang pakar terapi kemarahan. Ketika kita merasa marah mulai memuncak, beri jeda sejenak. Ini agar kita tidak bereaksi secara impulsif. Kemudian, beri ruang untuk menenangkan sistem saraf kita dengan bernafas. Cara melakukannya adalah pertama, ketika kita mulai marahnya memuncak, tinggalkan situasi atau ruangan yang memicu emosi, jika memungkinkan. Kemudian lakukan teknik pernafasan dalam, yaitu tarik nafas selama 5 detik secara perlahan, kemudian tahan 3 detik, lalu hembuskan perlahan selama 5 detik. Nah, kita bisa ulangi siklus ini sebanyak 5 kali. Pernafasan ini dapat membantu mengaktifkan sistem saraf parasimpatik yang menegangkan tubuh dan mengembalikan kita ke keadaan yang lebih tenang dan terkendali. Teknik kedua, reframing pikiran atau mengubah sudut pandang. Ini teknik berdasarkan rasional emotif behavior therapy oleh Albert Ellis. Reframing berarti mengubah cara kita memandang dan menafsirkan suatu situasi. Banyak kemarahan muncul bukan karena fakta objektif, tetapi karena pikiran otomatis yang negatif atau berlebihan. Misalnya pikiran awal kita, dia memang tidak sopan, dia pasti sengaja menyebalkan saya. Tapi kita bisa reframing pikiran ini menjadi, saya tidak suka cara berbicaranya, tapi mungkin dia sedang stres. Saya tidak harus terpancing. Nah, dengan belajar mengenali dan menggantikan pikiran seperti ini, kita bisa mengurangi intensitas emosi dan merespon dengan lebih bijak. Teknik ketiga, komunikasi asertif yang dipopulerkan oleh Harriet Lerner, psikolog dan penulis The Dance of Anger. Banyak orang mengira marah harus diteriakkan agar terdengar. Tapi sebenarnya, komunikasi yang tegas dan tenang justru lebih efektif. Komunikasi asertif adalah kemampuan untuk mengungkapkan kemarahan dengan cara yang jujur, sopan, dan bertanggung jawab. Nah, bentuk atau format dari komunikasi ini, saya merasa emosi Anda, saya merasa marah saat kamu, apa perilakunya, terlambat, misalnya terlambat. Karena kita beri alasannya, saya seperti tidak dihargai. Nah, tujuan dari teknik ini adalah mengungkapkan perasaan tanpa menyalahkan, agar lawan bicara tidak merasa diserang dan komunikasi bisa tetap terbuka. Teknik selanjutnya, menulis jurnal emosi. Menulis adalah cara yang sangat efektif untuk mengeluarkan dan mengelola emosi. Dengan menuangkan isi hati ke dalam jurnal, kita bisa memproses apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kita merasakannya tanpa meledak. Nah, bagaimana cara, apa yang harus kita tulis? Waktu kejadiannya, kapan kita marah. Kemudian pemicu, apa yang membuat kita marah. Kemudian perasaan, apa yang kita rasakan. Apakah kecewa, sakit hati, kemudian reaksi atau responmu, dan apa yang bisa kita lakukan berbeda lain kali. Menulis jurnal secara rutin akan meningkatkan kesadaran diri atau self-awareness dan membantu kita mengenali pola kemarahan serta cara mengatasinya dengan lebih baik. Kemudian teknik terakhir yaitu problem solving atau fokus pada solusi. Tidak semua amarah perlu dilampiaskan.
Kadang amarah adalah sinyal bahwa ada masalah yang butuh solusi nyata. Nah, disinilah pentingnya untuk berpikir strategis, bukan emosional. Langkah problem solving adalah pertama, kita identifikasikan dulu masalah apa yang memicu marah. Kemudian kedua, tanya diri kita sendiri, apa yang bisa saya ubah untuk masalah itu? Jika bisa diubah, pikirkan langkah konkretnya. Namun jika tidak bisa diubah, latihlah penerimaan, ubah ekspektasi Anda, dan ambil jarak yang sehat. Problem solving membantu kita beralih dari kemarahan reaktif menjadi tindakan konstruktif. Menjaga energi kita tetap fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Nah, selanjutnya, mengelola kemarahan itu bukan hanya soal menghadapi saat marah datangnya, tapi juga melatih pikiran dan tubuh kita sejak awal hari, agar kita bisa menghadapi situasi menantang dengan tenang. Jadi ini ada latihan harian ya, mengelola marah. Itu pertama kita bisa refleksi pagi. Saat bangun pagi, dengan kesadaran kita bertanya pada diri kita sendiri, apa yang bisa aku lakukan dengan tenang hari ini? Nah, sebelum Pak, nah kita bisa tanyakan ini 1 sampai 2 menit sebelum beraktivitas di pagi hari. Kebiasaan ini akan memperkuat bagian otak yang mengatur pengendalian diri dan membantu kamu tidak reaktif sepanjang hari. Yang kedua adalah gunakan jurnal emosi setiap malam. Nah, tuliskan semua emosi dan jangan pendam. Kita bisa luangkan 5 sampai 10 menit sebelum tidur untuk mencatat apa yang Anda rasakan sepanjang hari. Isi jurnalnya bisa seperti tadi ya, peristiwa yang memicu emosi, apa yang kita rasakan, dan apa yang bisa kita lakukan yang lebih baik jika situasi itu akan berulang. Nah, menulis membantu mengeluarkan tekanan emosional yang tertahan dan membangun pola pikir reflektif, bukan reaktif. Kemudian yang ketiga adalah latihan pernafasan atau meditasi singkat. Nah, setiap pagi saat sudah refleksi pagi, kita bisa luangkan 5 menit lagi, ataupun malam juga bisa sebelum jurnal emosi, untuk melatih ketenangan pikiran. Bisa dalam bentuk pernafasan sadar, yaitu seperti tadi, tarik nafas 5 detik, tahan 3 detik, dan hembuskan 5 detik. Bisa diulangi 5 kali, ataupun dengan meditasi mindfulness. Duduk diam, fokus pada nafas dan suara di sekitar, biarkan pikiran datang, dan pergi tanpa dihakimi. Nah, latihan ini terbukti ya secara ilmiah, menurunkan tekanan darah, mengaktifkan sistem saraf parasimpatik, meningkatkan fungsi prefrontal cortex. Dan kunci dari latihan ini bukan durasi, tapi konsistensi harian. Dan yang paling penting adalah, jadikanlah kesadaran emosional sebagai gaya hidup. Membangun kesadaran emosi atau emotional awareness. Nah, sampai juga kita ke akhir dari materi ini. Izinkan saya membacakan motivasi hari ini terkait anger. Saat marah muncul, jangan buru-buru memadamkannya, tapi dengarkan, pahami, lalu arahkan kemarahan itu. Karena setiap kali kita memilih untuk tetap sadar dalam marah, kita sedang tumbuh. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih.